Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada hari ini. Dan puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian selalu sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan sampai pada hari ini. Kita akan kembali menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Namun sebelumnya, mari kita bersaat teduh, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini. Biarlah kami terus menyadari bahwa kalaupun kami hidup ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Dan sebelum kami menjalani kehidupan kami, aktivitas kami hari ini, kami akan sejenak ada di hadirat Tuhan, membaca dan merenungkan firman. Mari Tuhan tolong kami supaya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama akan menguatkan dan meneguhkan kami, dan kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini dari Amos, kitab Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, carilah aku, maka kamu akan hidup. Sesungguhnya dalam seluruh perjalanan hidup kita, setiap hari Allah percayakan kita, setiap hari Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini. Tentunya kita bekerja, mendapatkan uang, makan, minum, dan saudara, kita akan berpikir dan mengatakan bahwa saya bisa hidup oleh karena saya makan, oleh karena saya minum. Saudara, memang itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Kalau kita tidak makan, pasti kita akan menjadi orang-orang yang lemah. Begitu juga kalau kita tidak minum. Tetapi saudara, makanan dan minuman itu bukanlah sebuah hal yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Kita ingat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, pencobaan yang pertama, Iblis mengatakan, jikalau engkau anak Allah, rubahlah batu-batu ini menjadi roti. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ternyata saudara, makanan ataupun minuman bukanlah segala-galanya dalam hidup kita. Saudara, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dengan apa yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi satu kebenaran yang sejajar, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena di sini firman Tuhan, kebenaran yang disampaikan kepada kaum Israel, carilah aku, carilah Tuhan, maka bangsa itu akan menjadi hidup.
bangsa itu akan selamat. Bangsa itu akan mendapatkan damai dan sejahtera. Carilah Tuhan. Saudara, ini tidak memiliki pengertian bahwa Tuhan itu ada kemana-mana, dia pergi. Dia tidak ada bersama-sama dengan kita. Tidak, saudara. Carilah Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana bangsa itu, bagaimana orang percaya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu mengutamakan Tuhan, atau orang yang selalu memprioritaskan Tuhan, maka dialah pribadi yang mengalami satu kehidupan yang sempurna dalam hidup ini. Ya, kita makan, kita minum, tetapi bagaimana kita menyukai hadirat Tuhan, menyukai bagaimana Tuhan menjadi kekuatan utama dalam hidup kita menjadi sempurna, saudara. Banyak orang tidak mempedulikan Tuhan. Ya. Untung baik dia memiliki relasi yang baik dengan Tuhan atau hubungan yang baik dengan Tuhan selama musim ini, selama masa ini. Tetapi jikalau dia pun tidak beribadah juga di rumah, tidak berdoa juga di rumah, bagaimana dia menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara, mari kita merenungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ini yang membangkitkan semangat dalam jiwa kita, dalam diri kita, dalam pribadi kita, supaya kita mengalami satu kehidupan yang baru, kehidupan yang diberi kelegaan oleh Tuhan, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Itulah yang kita dapatkan tatkala kita dengan setia mencari Tuhan, dengan setia memohon kepada Tuhan, dengan setia berharap kepada Tuhan, dengan setia bersandar kepada Tuhan dalam hidup ini. Saudara, ada begitu banyak manusia yang mencari hal yang sia-sia. Tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia yang bersifat sementara, mengandalkan kekuatan-kekuatan manusia sesamanya yang bersifat sementara. Kelihatannya dia mengalami sebuah kelegaan, tetapi pada akhirnya nanti ada kondisi-kondisi lainnya yang membuat dia tidak memiliki damai dan sejahtera dalam hidup ini. Karena apa? Karena dia tidak menyukai tentang relasi dengan Tuhan atau hubungan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Siapa yang tidak perlu Tuhan? Kita semua memerlukan Tuhan. Apakah ketika kita memerlukan Tuhan hanya pada waktu kita sakit saja? Ketika kita senang, kita lupa diri, kita tidak ingat Tuhan, kita mulai berbangga dengan diri kita mulai berbangga dengan kekuatan kita mulai berbangga dengan kemampuan kita tidak lagi mencari Tuhan, kita tidak lagi mencari hadirat Tuhan. Tetapi pada waktu kita punya masalah, pada waktu kita punya pergumulan, pada waktu kita menderita, pada waktu kita ada dalam sakit penyakit, baru kita mulai. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mencari Tuhan. Mari kita memohon, meminta kepada Tuhan. Tetapi setelah itu, ketika Tuhan anugerahkan jawaban, kekuatan, kelegaan, dan sejahtera, kembali lagi kita melupakan Tuhan. Kembali lagi kita tidak mengingat Tuhan. Kembali kita dengan kehidupan kita. Saudara, orang yang mencari Tuhan adalah orang percaya yang tetap setia, baik dalam suasana yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik dalam suasana sehat ataupun ketika dia sakit.
semua Tuhan memberikan kita kesempatan untuk tetap mencari Tuhan dalam hidup ini. Apalagi masa sekarang, saudara, kalau kita tidak bertahan untuk tetap setia kepada Tuhan, maka hidup kita, kepercayaan kita mulai goyah, mulai goyang, mulai runtuh. Kita dibawa oleh arus zaman ini, dan kita melihat bagaimana kondisi yang terjadi yang membuat iman kita mulai rapuh. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, mereka adalah pribadi-pribadi yang terus dibangun dalam kekuatan Tuhan, memiliki kekuatan yang utuh di dalam Tuhan untuk tetap berjalan. Apa yang dipesankan oleh Allah melalui Nabi Amos supaya menyampaikan itu kepada kaum Israel, mereka harus mencari Tuhan, mereka harus mengandalkan Tuhan, Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Yakub. Mereka harus mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya bangsa itu tahu bahwa Dialah Allah yang sanggup memberikan kehidupan kepada bangsa itu. Begitu juga dengan kita. Begitu juga dengan Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang kita percayai. Ia menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bapa di dalam Yesus Kristus, itulah yang kita imani. Itulah yang kita terus nyatakan hubungan kita dengan Dia dalam seluruh perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejauh manakah kita selalu setia mencari hadirat Tuhan dalam hidup ini? Apakah ketika kita mengalami kebahagiaan saja, atau ketika kita mengalami kesakitan saja? Semuanya tergantung pada keputusan kita masing-masing. Tetapi catatan firman Tuhan ini yang diserukan oleh Nabi Amos, yang merupakan kebenaran dari Tuhan bagi bangsa Israel, datang kepada kita pada saat ini. Dalam masa ini, Tuhan sedang melihat siapakah yang setia mencari Tuhan, siapakah yang setia untuk tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan sedang memperhatikan kita, Tuhan sedang melihat kita saat ini. Mari kita nyatakan bahwa mencari Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga yang kita nyatakan dalam hidup kita hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpuji nama-Mu. Kami boleh sejenak ada di hadirat Tuhan, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mencari akan Tuhan. Mencari bukan karena Tuhan sedang hilang, tetapi bagaimana kami memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, tolong kami. Jikalau kami saat ini sedang jauh dari Tuhan, bawa kami dekat kepadamu untuk mencari hadirat Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan dalam hidup ini. Jikalau kami sedang ada dalam pengandalan diri kami, Tuhan ampuni kami Bapa, dan biarlah Bapa di sorga segala sesuatu yang ada pada kami persembahkan seutuhnya kepada Tuhan, dan kami mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap tugas karya, dalam pelayanan mereka. Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberkati. Ketika mereka sedang bekerja, mereka tetap diberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Bapa di sorga, mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka yang ada di rumah sakit ataupun di rumah pribadi. Kekuatan dan pertolongan Tuhan ada atas kehidupan mereka sekalian. Mereka yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Kekuatan dan pengharapan dari Tuhan ada bagi mereka sekalian. Bapa di sorga, mereka yang ada dalam pergumulan, masalah yang mereka hadapi, mari Tuhan beri jalan keluar. Kiranya Bapa di sorga, mereka tetap aman, kuat,
Bahkan Tuhan memberi jawaban yang terbaik atas kehidupan jemaat-jemaat-Mu pada saat ini. Bapa, terpuji nama-Mu. Kami percayakan ya Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh hidup mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Inilah doa dan syukur kami Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Jalanilah kehidupan yang Tuhan percayakan, andalkan Tuhan, utamakan Tuhan dalam segala hal, dan lihatlah Dia akan tetap menyertai, memberkati, dan melindungi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.